Saya, Nurul Fanil Fatah sebagai observer. Saya Rizky Agung Hidayat sebagai coach. Dan saya Muklas sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya Pak? Iya Pak. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya ada sedikit masalah mengenai di kelas yang beliau hadapi. Oh baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Pak, bagaimana ya? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu Pak. Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Siap Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya itu ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak. Mulai dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya. Ya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini lebih meningkat Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Ya. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dan menggali potensinya sendiri Pak. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat Pak, semoga berhasil. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bolehkah saya minta waktunya? Karena saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasakan yang murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Bapak, hal apa kiranya yang membuat murid Bapak tersebut itu kurang antusias dalam proses pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Pak. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias di dalam pembelajaran? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang baik atau yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan Pak. Wah, saya sependapat dengan Bapak.
Lalu menurut Pak Muklas, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada saat proses pembelajaran, Pak? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Bapak apakah penyebabnya sehingga kurang antusias, Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, menggunakan sumber apa saja Bapak di kelas? Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, itu saja, Pak. Adakah sumber buku teks yang lain? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video, YouTube, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak, seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali itu Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai jenis sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu lebih antusias dan tidak akan bosan, Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian untuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya, Pak. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak dapat terkesan dipaksa ya, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Bagus sekali itu Pak, mudah-mudahan berhasil Pak. Lalu apa komitmen Pak Muklas terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya, mengagumkan, banyak sumber belajar atau eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya arahkan, Pak, pemilihan sumber belajar daripada murid saya, Pak. Wah, keren Pak, keren. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Muklas. Terima kasih, Pak, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, amin, amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Pak? Sudahkah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah sudah lega saya Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalah dan menggali potensi yang ada pada dirinya Pak. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan VETA dan saya senang bisa menerapkannya Pak. Alhamdulillah, saya tadi melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan VETA. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Bapak terapkan tadi. Terima kasih Pak atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Saya itu ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih potensi si coach Pak untuk menemukan solusi yang mereka hadapi. Oh iya Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Ya Pak, terima kasih atas pengamatannya dan juga masukannya Pak.
Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya Pak. Terima kasih